Baik teman-teman, selamat siang. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan-tayangan saya dalam setiap kegiatan aktivitas olahraga. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu bagian dari referensi teman-teman jika memang itu dirasakan bermanfaat. Kesempatan ini saya ingin mencoba sedikit mengulas tentang boleh dikatakan perdebatan yang ternyata sampai saat ini juga masih menyisakan. Mudah-mudahan sih bukan ganjalan tentang pendapat mengenai peregangan, stretching. Kita ketahui bahwa peregangan atau stretching merupakan metode yang efektif untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas ruang gerak sendi, dalam hal ini range of motion dari setiap persendian. Beberapa ahli melakukan penelitian atau bahkan beberapa peneliti melakukan kajian melalui penelitian secara akademis berkaitan dengan stretching yang kemudian menjadi isu, menjadi perbincangan yang semakin banyak kajian-kajian penelitian. Saya menemukan hampir sekitar 20 lebih kajian penelitian yang ditulis dalam sebuah karya tulis atau dalam tulisan artikel jurnal mengenai stretching, terutama efektivitas dari jenis metode yang digunakan dari stretching. Kita ketahui bahwa metode peregangan ini atau stretching method ini ada banyak diantaranya, yaitu peregangan statis, peregangan dinamis, dan peregangan kontraksi relaksasi atau lebih dikenal dengan PNF. Yang jadi perdebatan adalah antara peregangan statis dengan peregangan dinamis. Tidak ada yang memperdebatkan tentang peregangan kontraksi relaksasi atau PNF. Namun sayangnya setelah saya coba kaji dari beberapa artikel tersebut, ada satu kelemahan yang notabene kemudian ketika ada salah penafsiran, ada salah tangkap, ada salah pemahaman, maka kemudian ketika diterapkan menjadi salah satu indikasi pembenaran. Ini yang harus kembali diluruskan. Mudah-mudahan saya tidak salah meluruskan kaitan benang merah antara peregangan yang dilakukan secara statis dengan dinamis. Kita tahu statis itu ada statis yang sifatnya pasif, artinya ada yang membantu karena memang dibantu oleh orang lain, dalam hal ini teman, sesama atlet atau pelatih dalam hal ini yang memanfaatkan peregangan statis pasif untuk membantu atlet. Nah, yang diperdebatkan ini adalah peregangan statis aktif. Adalah statis aktif, statis melakukan sendiri, kemudian membandingkannya dengan peregangan dinamis. Kalau secara teori, secara konsep fisiologi, tentu efek sangat berbeda. Efeknya itu sangat berbeda. Dalam hal ini tentu harus ada kajian-kajian fisiologis terhadap efeknya, karena efek dari regang itu banyak sekali sebetulnya. Kalau secara fisiologis, sehingga kenapa lahir proprioseptik neuromuskular, dasarnya adalah dari peregangan statis pasif, di mana pasif ini adalah sifatnya asistensi, membantu. Tetapi ketika dikembangkan, maka proprioseptif pun atau PNF pun bisa dilakukan secara sendiri, karena efek dari statis aktif tadi, memanfaatkan pola bergerak secara aktif tapi statis. Nah, ini yang kemudian perdebatan.
Namun demikian bukan berarti bahwa salah satu akan digugurkan. Itu yang mungkin harus kita cermati, harus kita pahami. Tidak boleh ada jenis dari metode yang kemudian digugurkan karena tingkat efektivitas. Sebetulnya tingkat efektivitas itu ada sebab, ada akibat. Tidak bisa kita menjudge begitu saja bahwa ketika ada yang lebih baik maka yang tidak lebih baik kemudian dihilangkan. Itu sama sekali tidak ada pembenaran. Dimohon teman-teman harus bisa mendalami, menyelami kebermaknaan dari setiap metode latihan dan kebermanfaatan dari metode-metode tersebut jika penerapan itu terhadap hal apa. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu, sekali lagi, insya Allah nanti ke depan saya akan mencoba mendeskripsikan lebih jauh dan mempraktikkan efek-efek fisiologis yang terjadi dari perlakuan atau pelatihan peregangan atau stretching. Penerapan metode stretching, metode peregangan baik yang statis aktif maupun yang statis pasif, termasuk yang dinamis atau balistik, dan juga termasuk yang PNF. Dan kita tahu bahwa PNF itu ada 5 jenis. Ada 5 jenis PNF yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan perlakuan kepada atlet, ya, terutama karena apa? Karena ada beberapa karakter cabang olahraga yang preparationnya, persiapannya menuju ke latihan intinya atau persiapannya menuju ke pertandingannya harus mendapatkan perlakuan daya regang yang sifatnya stimulasi dan sifatnya fasilitasi. Nah, kalau stimulasi dan fasilitasi maka sebenarnya ada di PNF, dan PNF itu sendiri adalah cikal bakal dari peregangan statis, terutama yang statis pasif. Ya, tetapi ketika ada kesulitan dalam hal sifat asistensi, maka PNF bisa dilakukan secara mandiri, secara individual, secara sendiri, atau self exercise dengan PNF. Baik kontraksi relaksasi yang pertama, kemudian yang kedua relaksasi kontraksi, kemudian yang ketiga kontraksi relaksasi kontraksi, atau similarisasinya adalah relaksasi kontraksi relaksasi. Kemudian yang keempat ada kontraksi, relaksasi, dan antagonis kontraksi. Dan yang kelima adalah ada holding, ada relax, ada swinging. Nah, itu adalah semua proprioceptive neuromuscular facilitation, tingkat fasilitasi pada persarapan otot yang sifatnya proprio. Nah, itu yang kemudian kita harus cermati bersama teman-teman semuanya kaitan dengan perdebatan ini yang sampai saat ini saya masih mendengar. Ya, saya masih mendengar bahwa ketika peregangan statis dalam tanda kutip dikalahkan oleh peregangan dinamis, tapi kita tidak tahu benang merah yang dilakukan kajiannya. Nah, ini yang harus dicermati. Dalam kajian penelitian tentu ada metodologi. Dalam metodologi itu ada banyak unsur, termasuk sampel di situ. Siapa yang jadi sampel? Bagaimana treatmentnya? Apakah treatmentnya tidak ada intervensi? Validasi internalnya bagaimana? Validasi eksternalnya seperti apa? Sehingga efek-efeknya itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena ada reasoningnya, ada alasannya. Ya, temuan-temuan apa yang di situ harus diungkapkan, kemudian dibahas, dianalisa, dikaji, jadilah sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan ada yang sifatnya sementara. Karena apa? Karena perlu ada developingnya, ada pengembangannya, ada development dari kajian penelitian sebelumnya. Jadi mohon teman-teman dicermati kembali kaitan dengan pemanfaatan peregangan, karena peregangan itu sangat dominasi terutama pada saat preparation, persiapan yang kita kenal dengan pemanasan atau warming up, terutama atlet elit. Karena atlet elit kualitas peregangan yang dilakukan untuk fleksibilitasnya harus menjadi elastisitas atau supplence, supel, harus bisa supel sekali, harus bisa menjadi tingkat kualitas elastisitas yang cukup baik atau sangat baik. Demikian teman-teman sekalian, sedikit prolog kaitan dengan isu peregangan ini. Mudah-mudahan nanti saya akan mencoba untuk memberikan gambaran tentang kajian-kajian teori dari flexibility yang terungkap dari fisiologis. Terima kasih. Insya Allah sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya.